Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Serem. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Pesantren Nurul Hidayah berdiri anggun di kaki Gunung Karang, di ujung selatan Banten. Didirikan oleh Kiai Hasim Syafaat, seorang alim sepuh berilmu tinggi dan dikenal sakti mandraguna. Pesantren itu telah menjadi tempat para santri menimba ilmu agama sekaligus menuntut kehidupan yang lebih baik. Suasananya tenang, udara sejuk, dan masyarakat sekitar menjadikannya tempat rujukan spiritual. Namun, ketenangan itu mulai terusik. Malam itu, langit tampak muram meski tak ada hujan. Bulan seperti bersembunyi di balik awan kelam. Sekitar pukul 2 dini hari, beberapa santri yang sedang menghafal Quran di musala kecil dekat pondokan mendengar suara aneh. Semula lirih, seperti bunyi gamelan yang dipukul dari kejauhan, tapi lama-lama makin jelas dan menyeramkan. Irama gamelan mengalun bersamaan dengan bau kemenyan yang tiba-tiba menyeruak dari arah sumur tua di belakang dapur. Santri yang bernama Dani dan Fikri saling berpandangan. "Antum dengar?" tanya Fikri dengan suara bergetar. Dani mengangguk, peluh dingin mulai menetes dari pelipisnya. "Iya, tapi suara gamelan dari mana?" Mereka memutuskan keluar musala. Saat menyusuri lorong pesantren, mereka melihat sosok perempuan berjubah putih berjalan perlahan menuju sumur tua. Langkahnya pelan tapi tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang beberapa senti di atas tanah. Fikri menjerit dan langsung pingsan. Dani berlari menuju rumah Kiai Hasim. Kiai Hasim yang sudah sepuh, berjenggot putih dan bertubuh tinggi kurus, menyambut dengan wajah tenang. Di tangan kirinya menggenggam tasbih kayu cendana, sementara tangan kanannya memegang kitab kuning. Mendengar laporan Dani, wajah Kiai Hasim berubah serius. Ia berdiri pelan, lalu berkata, "Sudah dimulai." Kiai Hasim tidak langsung bertindak. Ia menutup matanya, berzikir pelan. "Allahu Akbar, la haula wa la quwata illa billah." Dalam semedi sekejap, beliau melihat bayangan sosok tua berambut gimbal yang tengah duduk di atas batu besar di puncak Gunung Karang, tertawa lirih sambil membakar dupa merah. Kalimin. Nama itu sudah lama tidak disebut-sebut. Kalimin adalah seorang dukun sakti dari Dusun Cibulakan yang dulu pernah nyantri di bawah bimbingan Kiai Hasim, sebelum menyimpang dan mempelajari ilmu hitam dari padepokan terlarang. Setelah terusir, ia menghilang selama bertahun-tahun. Banyak yang bilang ia sudah mati. Tapi malam itu membuktikan sebaliknya. Keesokan harinya, pesantren geger. Kambing kurban milik pesantren ditemukan mati dengan tubuh terbakar, tanpa jejak api di sekitar. Di dinding kamar mandi, muncul tulisan merah, "Ini baru permulaan." Para santri mulai gelisah. Beberapa minta izin pulang, namun Kiai Hasim menenangkan. Ia memanggil para ustadz dan mengajak mereka berkumpul di pendopo. "Gangguan ini bukan main-main. Kita berhadapan dengan makhluk halus yang dikendalikan manusia. Bukan sekadar jin liar," kata beliau tegas. "Ini kerjaan Kalimin." Ustadz Jailani, asisten kepercayaan Kiai Hasim yang juga lulusan Timur Tengah, bertanya, "Apa perlu kita panggil bantuan dari luar, Kiai?" "Tidak," jawabnya. "Ini urusan batin dan keimanan. Kalau kita kuat, insya Allah selamat. Tapi kalau gentar, satu pesantren bisa tumbang." Malam berikutnya, gangguan semakin nyata. Salah satu santri, Asep, kerasukan saat sedang wudhu. Tubuhnya gemetar, mulutnya berbicara dengan suara berat. "Kalimin datang. Kiai Hasim harus bayar, darah harus mengalir lagi." Lalu Asep muntah darah dan pingsan. Kiai Hasim langsung membawa Asep ke kamar khusus, membacakan doa-doa rukyah dari kitab tua milik gurunya dulu. Setelah 3 jam, Asep sadar. Namun tubuhnya lemah dan matanya seperti melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya berkata, "Di sumur itu, ada yang menunggu." Sebelum tertidur lagi, Kiai Hasim menyadari, ini bukan sekadar gangguan biasa. Kalimin tak hanya ingin mengganggu, tapi ingin menghancurkan pondasi spiritual pesantren. Maka, Kiai Hasim memutuskan membuka kembali ruangan tua di bawah rumahnya. Sebuah ruang khusus tempat ia menyimpan kitab-kitab kuno dan pusaka dari para guru terdahulu. Ia tahu, pertempuran baru saja dimulai. Di luar pagar pesantren, malam itu terdengar suara lolongan panjang. Anjing-anjing kampung berlari menjauh dari arah sumur.
Langit di atas pesantren terlihat lebih gelap dari biasanya. Dan di puncak Gunung Karang, Kalimin membuka mata, merah membara. Ia tersenyum dingin. Sudah saatnya aku kembali. Kalimin lahir dengan nama kecil Wira, di dusun terpencil Cibulakan. Sejak muda, ia dikenal cerdas dan haus akan ilmu. Orang tuanya mengirimnya ke pesantren Nurul Hidayah untuk belajar di bawah bimbingan Kiai Hasim. Waktu itu, Wira muda sangat rajin, bahkan sering dipuji karena pemahaman tafsir dan ilmu hikmah yang melebihi usianya. Namun sesuatu berubah. Wira tertarik pada ilmu laduni dan hikmah tersembunyi. Ia mulai mengendap membaca kitab-kitab yang disimpan di ruang bawah tanah milik Kiai Hasim. Kitab-kitab itu memang hanya boleh dibuka oleh yang benar-benar matang secara ruhani. Tapi Wira nekat. Semakin banyak ia membaca, semakin haus ia terhadap kekuatan. Hingga suatu malam, ia membuka satu kitab tua bertuliskan huruf Jawa kuno bercampur Arab gundul. Di situ tertulis nama, Kalimin. Itulah awal kejatuhannya. Nama Kalimin adalah nama gaib dari hadam jahat dalam kitab terlarang itu. Siapapun yang membacanya dan mengucapkannya 3 kali di malam Selasa Kliwon, akan memanggil kekuatan dari dunia bawah. Dan Wira melakukannya. Kiai Hasim mengetahui pelanggaran itu. Ia mengusir Wira dari pesantren setelah melihat matanya merah seperti darah dan suaranya mulai berubah. Sejak malam itu, Wira lenyap dari desa. Semua mengira ia sudah mati. Tapi Kalimin tidak mati. Ia pergi jauh ke lereng terdalam Gunung Karang dan membangun padepokan rahasia. Di sana ia mengumpulkan kekuatan, membuat perjanjian dengan bangsa jin, dan memanggil arwah para dukun tua yang mati penasaran. Ia menjelma menjadi Kalimin, dukun pemanggil darah dan kegelapan. Selama 2 dekade, Kalimin menjadi momok yang diceritakan dari mulut ke mulut. Orang hilang, anak bayi mati mendadak, atau tanaman membusuk semalam, semuanya dikaitkan dengan Kalimin. Dan kini, ia kembali, bukan hanya untuk membalas Kiai Hasim, tetapi untuk menghancurkan pesantren Nurul Hidayah yang dianggap sebagai benteng terakhir cahaya di daerah itu. Malam itu, di padepokannya, Kalimin duduk dikelilingi oleh lilin hitam dan keris-keris berdarah. Ia menyebut nama Kiai Hasim berkali-kali, lalu meniupkan asap dupa ke dalam kendi berisi darah kelelawar. Di dalam asap itu, wajah Kiai Hasim muncul, berzikir tenang. Kalimin marah. Ia mencakar tanah dan menjerit hingga langit di atas Gunung Karang bergetar. Maka dikirimlah makhluk pertama ke pesantren, perempuan berjubah putih yang dulunya adalah dukun hamil 7 bulan yang dibunuhnya di Sungai Cibulakan. Dan gangguan itu baru permulaan. Hari ketiga sejak gangguan gaib pertama kali muncul di pesantren Nurul Hidayah. Para santri mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan yang semakin meresap. Solat malam yang sebelumnya dipenuhi suara-suara khusyuk kini sepi. Hanya segelintir santri yang berani berjamaah di musala, sisanya memilih berzikir di kamar masing-masing. Bahkan, beberapa ustadz mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan menutup sementara pesantren. Namun Kiai Hasim tetap teguh. Ia memperbanyak puasa dan zikir, serta menjaga wudhu sepanjang waktu. Meski usianya sudah lanjut, tubuhnya tetap tegak dan matanya bersinar tajam. Setiap malam, ia keliling pesantren sendirian, membacakan ayat-ayat ruqyah dan menaburkan air yang sudah didoakan di sudut-sudut penting, pintu gerbang, musala, sumur tua, dan kamar mandi umum. Malam itu, setelah Isya, Kiai Hasim memanggil Dani dan Fikri ke rumahnya. Ia duduk di ruang tamu, hanya diterangi lampu minyak. Aroma kayu gaharu memenuhi ruangan. Kalian berdua ditakdirkan menyaksikan gangguan pertama. Maka sekarang, kalian juga yang akan membantuku menyelidiki sumur tua itu, ucap beliau pelan namun dalam. Dani menelan ludah. Fikri berkeringat. Tapi keduanya mengangguk. Menjelang tengah malam, mereka bertiga berjalan perlahan ke belakang dapur, tempat sumur tua berada. Udara di sekitar sumur terasa lebih dingin dari biasanya. Pepohonan di belakang pesantren bergoyang meski angin tak terasa. Kiai Hasim berdiri di tepi sumur, melantunkan ayat kursi diulang-ulang. Tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara tangisan. Bukan suara bayi, bukan pula suara perempuan. Tangisan itu aneh, seperti suara makhluk yang mencoba meniru manusia. Panjang, serak, dan menusuk dada. Fikri mundur spontan, Dani hampir terjatuh. Tapi Kiai Hasim justru mendekat. Beliau membuka jubah luar,
mengeluarkan segenggam garam kasar, dan melemparkannya ke dalam sumur sambil mengucap doa. Bismillahirrahmanirrahim la yadhuru asmihi syai'un fil ardi wala fisamai wa huwas samiul alim. Jeritan keras menggema dari dalam sumur. Air di dalamnya memercik keluar seperti mendidih. Lalu sesosok bayangan muncul samar, seperti kabut. Wajahnya hancur sebelah. Tubuhnya mengenakan kain kafan yang robek. Matanya hanya satu, yang satunya hitam bolong tak berisi. Dia, korban pertama Kalimin, ujar Kiai Hasim lirih. Makhluk ini tertahan di antara alam karena mati dalam keadaan dikorbankan secara batil. Kalimin menyimpannya di sini untuk memperkuat pengaruhnya. Fikri tak kuat dan muntah. Dani membacakan istighfar berulang-ulang. Kiai Hasim mengangkat tangannya tinggi-tinggi, membaca doa dari kitab As-Sirrul Akbar. Kabut mulai menghilang. Tangisan lenyap. Tapi sebelum makhluk itu lenyap sepenuhnya, ia sempat berbisik lirih. Masih ada 7 lagi di bawah pesantren. Keesokan harinya, Kiai Hasim menggali berkas lama. Ia menyuruh Dani dan Fikri menyalin denah lama bangunan pesantren. Dari arsip tua, ditemukan bahwa pondok itu dibangun di atas reruntuhan padepokan tua, bekas tempat persemedian para dukun zaman penjajahan. Ini bukan kebetulan. Kalimin tahu tanah ini penuh energi, ujar Kiai Hasim kepada Ustadz Jailani. Ia ingin menguasainya. Jika ia berhasil, pesantren ini akan jadi sumber kekuatan gelap. Malam keempat akan segera datang. Dan kini Kiai Hasim tahu, sumur tua itu hanya gerbang pertama. Hari keempat membawa hawa panas yang janggal ke lingkungan pesantren. Awan tebal menggantung rendah di atas genteng bangunan tua itu. Para santri tak berani bicara lantang, seolah udara menekan suara mereka. Ustadz Jailani yang biasa bersahaja kini tampak murung. Bahkan ayam-ayam milik warga sekitar enggan berkeliaran dekat gerbang. Setelah maghrib, Fikri menemukan sesuatu yang membuatnya gemetar. Saat hendak mengambil sajadah dari rak di musala utama, ia melihat jejak darah. Jejak itu memanjang dari serambi hingga ke mimbar kayu. Bukan darah segar, tapi berwarna coklat kehitaman, seperti darah yang sudah lama mengering namun baru saja muncul. Tidak ada bau menyengat, tapi hawa dingin menyelubungi musala. Kiai Hasim dipanggil segera. Begitu masuk, ia langsung duduk bersila di tengah musala dan memejamkan mata. Tangannya menyentuh lantai yang berlumur darah itu. Lalu ia menghela napas panjang. Ini bukan darah biasa, katanya pelan. Ini darah perjanjian. Semua ustadz yang hadir terdiam. Dani berani bertanya, perjanjian apa, Kiai? Kiai Hasim membuka matanya. Perjanjian antara manusia dan jin ifrit. Dulu, seseorang dari padepokan lama membuat perjanjian agar ilmunya tidak pernah padam. Sebagai syarat, 7 titik harus ditandai darah korban. Titik pertama sumur tua, lanjutnya. Yang kedua, musala ini. Malam itu, musala ditutup sementara. Para santri diminta salat di aula belakang. Kiai Hasim lalu menggelar ritual pembersihan. Ia menggali lantai kayu di dekat mimbar, dan benar saja, di bawahnya ada gulungan kain kafan yang dibungkus dengan tulang jari dan benang hitam. Kalimin sedang membangkitkan kekuatan lama, gumam Kiai Hasim. Kita harus memutus rantainya sebelum malam ke-7. Ia menyuruh Dani dan Fikri menyiapkan 7 batu akik dari batu alam pesantren yang sudah lama disimpan di gudang belakang. Batu itu akan digunakan sebagai pengunci titik perjanjian. Kiai Hasim menanam 1 di bawah lantai musala, ditemani doa dan ayat-ayat pelindung. Namun malam itu belum berakhir. Pukul 2 dini hari, musala yang sudah dikunci bergetar sendiri. Suara pukulan keras terdengar dari dalam, seperti ada yang mencoba keluar dari lantai. Ketika Kiai Hasim datang dengan membawa kitab warisan gurunya, suara itu lenyap. Namun di pagi harinya, Dani menemukan tulisan dengan darah di tembok luar musala. 6 lagi, dan waktumu sedikit. Subuh kelima di pesantren Nurul Hidayah disambut dengan kabar yang mengejutkan. Rizal, salah satu santri kelas akhir, menghilang tanpa jejak. Ia bukan tipe santri yang suka membolos atau bertindak aneh. Justru Rizal dikenal sebagai anak yang paling rajin ikut tahajud, hafal beberapa juz Al-Quran, dan sangat dekat dengan Ustadz Jailani. Yang membuat panik, sepatunya ditemukan tertata rapi di serambi musala. Tepat di tempat biasa ia duduk untuk wirid setelah salat. Tapi tidak ada yang melihat kemana ia pergi. Kamar tidurnya juga rapi.
Tak ada tanda-tanda ia bersiap bepergian. Rizal seolah ditelan bumi. Santri-santri berkumpul di aula dengan wajah pucat. Ustadz Jailani dan Ustadz Mulyadi mulai menyisir seluruh area pesantren, termasuk gudang tua, dapur belakang, hingga kandang kambing. Hasilnya nihil. Kiai Hasim tetap tenang, tapi sorot matanya tajam. Kita sudah masuk ke fase serangan berikutnya, ucap beliau saat berkumpul bersama para ustadz senior di rumahnya. Kalimin mulai mengambil tumbal dari dalam. Malam sebelumnya, Kiai Hasim bermimpi. Ia melihat Rizal berdiri di tengah lapangan pesantren, dikelilingi sosok-sosok hitam bertanduk. Wajah Rizal kosong, mulutnya bergerak tapi tidak bersuara. Dari kejauhan, Kalimin berdiri dengan tongkat kayu berbentuk ular yang melingkar, tertawa perlahan. Kiai Hasim terbangun dengan dada sesak. Ia memutuskan untuk melakukan penyelidikan spiritual. Bersama Dani dan Fikri, ia memulai dari tempat terakhir Rizal terlihat, Serambi Musala. Rizal selalu duduk di sini, kata Dani, menunjuk pojok kiri tempat sajadah digelar. Fikri memperhatikan detail lantai kayu. Ada goresan kecil di sini, seperti bekas dicakar. Kiai Hasim memejamkan mata. Ia meraba lantai sambil melantunkan zikir pelan. Tiba-tiba ia membuka mata. Kalian dengar itu? Tak ada yang menjawab. Tapi seketika udara di sekitar mereka berubah. Hawa panas bercampur amis tercium jelas. Lalu dari arah pojok musala, terdengar suara bisikan, lemah, menyayat, namun tidak dimengerti bahasanya. Kalimin telah membuka satu gerbang dari 7. Rizal ditarik melalui celah antara alam ini dan alam jin, ucap Kiai Hasim. Tapi belum terlambat. Ia meminta para santri membaca surah Yasin serempak malam itu. Sementara itu, Kiai Hasim mempersiapkan ritual masuk ke alam antara, alam gaib yang kerap digunakan para dukun untuk menyembunyikan tumbal. Ritual ini berbahaya. Salah sedikit, bisa membuat jiwanya terjebak. Tepat tengah malam, di ruang uzlah yang disucikan, Kiai Hasim memulai. Ditemani Dani dan Fikri yang bertugas menjaga pagar doa, ia duduk bersila menghadap kiblat. Di hadapannya, cermin besar bertutup kain hitam. Di sekelilingnya, 7 lilin dari lemak hewan halal menyala. Bismillahirrahmanirrahim, ucapnya, lalu mulai membaca doa dari kitab Jauharul Hikmah. Perlahan, cermin itu bergetar. Kabut hitam muncul dari permukaannya. Di dalam pantulan, bukan wajah mereka yang tampak, tapi lorong panjang berlumur darah. Dan di ujung lorong itu, Rizal berdiri, wajahnya pucat, matanya seperti tak melihat. Namun sebelum bisa menyentuh Rizal dalam pantulan itu, bayangan Kalimin muncul dari samping. Wajahnya seperti terbakar, satu matanya memerah seperti bara. Ia menjulurkan tangan ke arah Kiai Hasim dalam cermin. Dari luar, Dani melihat Kiai Hasim gemetar. "Kiai!" pekiknya. Tapi Kiai Hasim tak goyah. Dengan suara keras, ia membacakan ayat dari surah Asy-Syafat. "Inna nakhluqu alaikum syaitan, fanafasna'a alaim syafaikal azzabi." Cermin meledak. Kabut hitam lenyap. Kiai Hasim tersungkur, napasnya tersengal. Namun sebuah benda kecil terjatuh dari bingkai cermin yang pecah. Peci hitam milik Rizal, basah oleh keringat dingin. Itu tanda Rizal masih hidup. Tapi ia berada dalam pengaruh penuh Kalimin. Pagi harinya, Dani melihat burung gagak bertengger di genteng aula. Lehernya terikat benang merah, dan di kakinya tergantung kertas kecil bertuliskan, "1 sudah di tangan, 6 akan menyusul. Mundur, atau semua akan jadi milikku." Kiai Hasim membaca kertas itu dan mengangguk. Kalimin sudah terlalu jauh. Kita harus temui dia di tempat asal kekuatannya. Dani dan Fikri terdiam. Tak lagi bisa menampik kenyataan. Pertempuran besar belum dimulai. Dan Rizal masih menunggu, di ambang dunia yang tak terlihat. Malam ke-6 dimulai dengan udara yang ganjil. Hawa panas menyelimuti pesantren meski hujan turun tipis sejak sore. Para santri mengeluh sulit tidur. Dani dan Fikri yang tidur di kamar depan mendengar suara orang berjalan mondar-mandir di koridor. Padahal tidak ada siapapun di luar. Sekitar pukul 2 dini hari, beberapa santri berteriak dalam tidurnya. Satu di antaranya, Hafidz, bangun sambil menangis. Ia bermimpi berada di tengah sawah gelap, dikelilingi api, dan melihat sosok tinggi besar berwajah setengah manusia, setengah tengkorak.
Sosok itu menunjuk ke arah pesantren dan berucap, "Akan kubakar tempatmu. Akan kujadikan darahmu penawar tanahku." Kiai Hasim segera dipanggil. Dalam waktu singkat, 5 santri mengalami mimpi serupa. Wajah mereka pucat dan mata sembab. Kiai Hasim mengumpulkan mereka di serambi rumahnya dan mulai membacakan doa perlindungan. Ia lalu meminta Dani dan Fikri untuk membawakan kitab Rawayul Haki dari rak ketiga di perpustakaan tua. Buku itu hanya dibuka dalam keadaan darurat besar. Dalam kitab tersebut, terdapat satu bab tentang penampakan dalam mimpi oleh makhluk ifrit yang dikirim melalui ritual pemanggilan darah. Kalimin tidak lagi sekadar mengintai. Ia masuk lewat celah mimpi, jalan yang hanya bisa ditembus jika pelindung ruhani seseorang melemah. Kiai Hasim menatap Hafidz. "Kamu belum salat Isya tadi malam?" "Ya." Hafidz mengangguk pelan. Itu pintu pertama yang dia tembus. Untuk mencegah serangan lanjutan, malam itu juga seluruh santri diminta untuk tidur dalam satu aula besar, ditemani para ustadz yang berjaga. Kiai Hasim memimpin salat malam dan zikir berjamaah. Tapi gangguan tak berhenti. Sekitar pukul 3, Dani yang sedang mengganti air wudhu melihat bayangan seseorang duduk di kursi kayu dekat kolam ikan. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya kurus dan membungkuk. Dani menyangka itu salah satu santri, tapi saat didekati, sosok itu menoleh. Matanya hitam legam tanpa bola mata, dan mulutnya berbisik lirih. "Sudah waktunya kalian ikut ke dalam." Seketika Dani tak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, dan dunia di sekitarnya menjadi sunyi total. Tapi dari arah musala, terdengar suara Kiai Hasim lantang membaca surah Al-Mulk. Bayangan itu berteriak nyaring dan menghilang secepat kilat. Dani jatuh terduduk, gemetar. Ia dibawa ke rumah Kiai dan diruqyah saat itu juga. Pagi harinya, satu ukiran aneh ditemukan di dinding kayu aula tempat para santri tidur bersama. Sebuah simbol lingkaran ganda dengan garis berkelok di tengah, identik dengan simbol pemanggilan dalam naskah kuno Jawi yang dulu pernah dibakar Kiai Hasim di hutan Banten Selatan. Mustahil simbol itu muncul tanpa ada yang menggambar. Kalimin telah berhasil membuka pintu pengaruh ke ruang bawah sadar para santri. "Kita harus menutup jalur mimpi sebelum ia menggunakannya sebagai gerbang fisik," jelas Kiai Hasim. Malamnya, ritual penguncian dilakukan. Kiai Hasim menggambar 5 lapisan pelindung di sekitar pesantren, air ruqyah, debu dari makam wali, tulisan kaligrafi ayat kursi di setiap kusen, dan asap gaharu yang dibakar setiap 2 jam. Namun tepat jam 2.33 pagi, satu suara menggema di seluruh area pesantren. Bukan berasal dari manusia, melainkan gaung gaib yang hanya terdengar oleh mereka yang bermimpi. "Hasim, datanglah ke tempat awal kami bersua, atau aku yang akan datang mengambilmu." Kiai Hasim membuka mata dari posisi sujud panjangnya. Ia tahu Kalimin menantang secara langsung, dan tempat pertama mereka bersua adalah sebuah makam tua di ujung hutan Karangdur, tempat yang selama ini Kiai Hasim hindari. Sejak tantangan Kalimin menggema dalam mimpi para santri, suasana di pesantren Nurul Falah berubah drastis. Semua orang berjalan dalam diam. Bahkan anak-anak yang biasanya ribut di sore hari kini memilih berzikir dalam gumaman. Kiai Hasim tahu, waktunya telah tiba. Pagi itu, Kiai memanggil Dani dan Fikri ke ruang uzlah. Ia membuka peta tua yang dilaminasi tipis dari kitab peninggalan ayahnya. Di tengah peta itu, tertera satu lokasi yang telah lama dihindari, makam Karangdur. Letaknya di dalam hutan, 7 km dari pesantren. Konon, makam itu adalah tempat Kalimin menimba ilmu hitam semasa muda, dan tempat pertama ia dan Kiai Hasim bertemu dalam duel spiritual puluhan tahun lalu. "Kalian ikut. Tapi kita tidak hanya pergi membawa tubuh. Kita bawa iman, zikir, dan keberanian. Kalau ada keraguan sedikit saja, pulanglah sekarang juga," kata Kiai Hasim. Dani dan Fikri mengangguk mantap. Perjalanan dimulai selepas asar. Mereka bertiga membawa air zam-zam, tongkat kayu sider, dan kitab Rawayul Haki. Jalur menuju Karangdur bukan jalur biasa. Mereka harus melewati perkebunan kopi terbengkalai, menyusuri aliran sungai kecil yang menghitam, dan melewati ladang ilalang tinggi yang menutup pandangan. Saat azan maghrib berkumandang, mereka berhenti untuk salat. Tapi udara di sekitar mereka membeku. Tidak ada burung, tidak ada suara jangkrik. Setelah salat, Kiai Hasim membaca surah Yasin penuh. Di ayat ke-83,
Angin tiba-tiba bertiup kencang. Pepohonan bergoyang hebat, dan tanah di bawah kaki mereka terasa seperti berdenyut. "Kita sudah melewati gerbangnya," ujar Kiai Hasim. Makam Karangdur berdiri di tengah hutan, dikelilingi batu besar seperti benteng. Makam utama dipenuhi lumut dan dililit akar-akar pohon tua. Tapi yang paling mencolok adalah pintu kayu hitam berdiri tegak di depan makam, meski tidak terhubung ke dinding manapun. Pintu itu tidak pernah dibuka sejak pertemuan terakhir mereka. Kiai Hasim menaburkan garam dan air zam-zam mengelilingi pintu itu. Ia menggambar segel segitiga dengan tulisan Arab kuno. Lalu ia berdiri tegak, mengangkat tongkat kayu sider, dan membaca, "Bihaqi la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas salimin." Pintu berderit pelan. Dari dalamnya, keluar hawa dingin bercampur bau busuk seperti bangkai hewan. Dani dan Fikri mundur setapak, tapi Kiai Hasim tetap tenang. Dari balik pintu itu muncul asap hitam yang membentuk sosok menyerupai manusia bertanduk. Lalu suara parau menggema. "Engkau datang lagi, Hasim. Tak jera kau dulu kalah. Dulu aku belum siap. Kini aku tidak sendiri. Dan aku tidak datang untuk melawan. Aku datang untuk memutus pengaruhmu atas pesantren kami," jawab Kiai Hasim lantang. Sosok itu tertawa keras, lalu menghilang seketika. Tapi tanah di sekitar pintu mulai retak. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan kecil berwarna kehitaman seperti jelaga, menggeliat seperti cacing mencari cahaya. Dani menjerit kecil, tapi Kiai Hasim menginjak tanah itu dan membaca ayat kursi. Tangan-tangan itu meleleh dan lenyap. Di balik pintu, muncul satu sosok yang tak asing. Rizal. Tubuhnya tampak lemah, matanya kosong. Di lehernya tergantung benang merah dengan potongan tulang kecil. "Tolong," katanya lirih. Kiai Hasim meminta Dani dan Fikri menarik Rizal keluar. Begitu tubuhnya melewati pintu, sebuah jeritan memekakan telinga mengguncang hutan. Pintu itu bergetar dan kemudian retak menjadi dua. Kiai Hasim segera mengurung pecahan pintu itu dalam segel dan membungkusnya dengan kain hitam bertuliskan surah Al-Falah. Perjalanan pulang tidak mudah. Rizal sesekali kejang dan bicara dalam bahasa asing. Tapi setelah mereka melewati jembatan kecil menuju pematang sawah, Rizal menangis. "Aku mimpi banyak api," dan Kalimin berkata, "Aku harus gantikan tempatnya. Tapi aku ingat doa Kiai." Suara Kiai membuatku bertahan. Mereka kembali ke pesantren saat fajar. Ustadz dan santri menyambut mereka dengan tangis haru. Kiai Hasim langsung mengadakan syukuran kecil dan meminta seluruh santri membaca surah Al-Baqarah bersama. Namun ia tahu, ini belum akhir. Karangdur hanya salah satu pintu. Kalimin masih punya banyak cara. Dan Kiai Hasim harus bersiap menghadapi semuanya. Malam ke-8 menjadi titik genting yang tidak disangka oleh Kiai Hasim maupun para ustadz. Fokus selama ini tertuju pada wilayah musala, aula santri, dan kamar para ikhwan, sementara satu tempat yang mereka kira aman justru menjadi celah baru, asrama putri. Sejak Rizal diselamatkan dari makam Karangdur, Kiai Hasim memusatkan perlindungan di area utama pesantren. Tapi malam itu, Ustadzah Malika, pengasuh asrama putri, melaporkan suara-suara ganjil yang muncul selepas Isya, bunyi langkah kaki menyeret, suara pintu terbuka dan tertutup sendiri, serta suara perempuan menangis dari kamar mandi belakang yang sudah lama dikunci karena rusak. Siti, santri kelas akhir yang dikenal pemberani, mencoba mengecek langsung bersama dua temannya. Saat membuka pintu kamar mandi belakang dengan senter kecil, mereka menemukan dindingnya penuh dengan tulisan merah. "Ganti tumbal, ganti darah, buka pintunya." Siti berteriak dan pingsan di tempat. Dua temannya lari ke ruang pengasuh. Malam itu juga, Kiai Hasim dipanggil ke asrama putri. Begitu tiba, Kiai langsung merasakan hawa lembab dan energi berat yang menggantung di udara. Ia meminta seluruh santri putri dikumpulkan di aula kecil dalam posisi berzikir. Ustadzah Malika menunjukkan kain putih yang ditemukan tergantung di balik jendela kamar mandi. Di tengah kain itu, tergambar simbol bintang terbalik dengan mata satu di tengahnya. "Ini bukan dari dunia kita. Ini media pemanggil." Kalimin mulai menyusup lewat yang paling lemah, ruang yang kita anggap tak tersentuh, ujar Kiai Hasim lirih. Ia menaburkan garam rukyah di seluruh sisi asrama dan memerintahkan pembacaan surah Al-Baqarah, Yasin, dan Al-Ikhlas secara bergiliran. Tapi gangguan justru memuncak saat pukul 2.11 dini hari.
lampu asrama padam serentak. Seluruh ruangan diguncang oleh suara jeritan panjang yang seperti datang dari bawah tanah. Salah satu santri, Laila, mendadak berdiri dan matanya berubah putih semua. Ia berjalan pelan menuju jendela dan berusaha membuka teralis sambil bergumam. "Aku harus pergi. Kalimin memanggilku. Aku harus jadi gantinya." Kiai Hasim segera bertindak. Ia membacakan doa ruqyah langsung di telinga Laila dan memegang ubun-ubunnya dengan tangan kanan. Tubuh Laila mendadak kaku, lalu kejang hebat. Dari mulutnya keluar darah hitam pekat disertai belatung kecil yang menggeliat. Santri putri menjerit, beberapa menangis. Ustadzah Malika meminta seluruh santri duduk merapat dan menutup mata sambil terus berzikir. Kiai Hasim tidak berhenti. Ia melangkah menuju kamar mandi belakang. Di sana, ia mendapati cermin yang terbelah dan mengeluarkan suara berdengung. Tanpa ragu, Kiai Hasim memukul cermin itu dengan tongkat kayu sidr sambil membaca ayat kursi. Cermin retak dan meledak menjadi abu. Asap hitam keluar dan membentuk wajah Kalimin, yang tersenyum menyeringai. "Kau tak bisa menjaga semuanya, Hasim. Mereka akan datang padaku satu persatu." Suara itu lenyap bersamaan dengan pecahnya jendela kamar mandi. Kiai Hasim segera menyegel ruangan itu dengan 3 lapis doa dan menyuruh Ustadzah Malika menguncinya dengan rantai baja. Pagi menjelang dengan letih yang menggumpal. Laila masih belum siuman, tapi sudah tak lagi kejang. Beberapa santri putri mengalami mimpi buruk berulang dan dibayangi sosok Kalimin. Kiai Hasim mengambil keputusan besar. Asrama putri harus dikosongkan sementara. Semua santri dipindahkan ke aula utama di bawah pengawasan ketat. Asrama akan diruqyah penuh selama 3 hari berturut-turut. Malam itu, Dani mencatat di jurnalnya. "Kami mengira pertempuran terjadi di luar, di hutan, di makam, di mimpi. Tapi ternyata perangnya sudah masuk ke ruang-ruang kami. Kalimin tahu, menyerang perempuan adalah menggetarkan fondasi batin kami." Kiai Hasim masih berdiri. Tapi berapa lama lagi? Berikut lanjutan narasi 9 dengan panjang dikembangkan hingga mendekati 8.000 karakter, melanjutkan gaya dan alur narasi sebelumnya. Narasi 9, lantai bawah yang terkubur rahasia ruang gaib di bawah musala. 2 hari setelah insiden di asrama putri, suasana pesantren masih belum pulih. Laila belum sepenuhnya sadar dan masih sering mengigau dalam tidurnya, menyebut nama Kalimin di antara potongan-potongan bahasa aneh yang tak dimengerti siapapun. Sementara itu, Kiai Hasim semakin jarang terlihat di luar. Ia menghabiskan waktu di ruang uzlah, mempelajari ulang kitab-kitab lama warisan ayahnya, mencari jawaban tentang kekuatan Kalimin yang semakin sulit dipahami. Tengah malam, saat semua santri tidur di aula besar, Dani tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan ritmis dari lantai musala. Awalnya ia pikir itu hanya bunyi tikus atau hewan malam. Tapi suara itu berulang, seakan ada pola. 3 ketukan, hening. 2 ketukan, hening panjang, lalu 3 ketukan lagi. Ia membangunkan Fikri. Keduanya diam-diam menyelinap ke musala. Lampu musala remang, hanya nyala kecil dari lampu minyak di sudut ruangan. Tapi suara ketukan itu kini terdengar jelas. Bukan dari dinding, bukan dari atap, tapi dari bawah lantai musala. Fikri menelan ludah. "Apa kita harus panggil Kiai?" Dani mengangguk. Tapi belum sempat beranjak, salah satu papan kayu lantai musala tiba-tiba terangkat sedikit. Mereka mundur cepat, ketakutan. Namun yang muncul dari bawah bukan makhluk gaib, melainkan sebuah gulungan kain kuno, seperti naskah atau kitab kecil, yang terdesak ke permukaan oleh sesuatu dari bawah lantai. Keesokan paginya, mereka menyerahkan benda itu pada Kiai Hasim. Wajah Kiai berubah pucat saat melihat simbol pada gulungan itu, lambang Al-Harf Al-Makfi. Huruf rahasia dari masa kerajaan Islam Nusantara, yang hanya digunakan dalam urusan perjanjian antara manusia dan bangsa jin. "Kalian temukan ini dari bawah musala?" tanya Kiai. Dani dan Fikri mengangguk. Kalimin sedang membuka kontrak lama. Kontrak yang dulu pernah ditanam di bawah tempat ini, bahkan sebelum pesantren ini berdiri, gumam Kiai Hasim. Ia segera memerintahkan tim ustadz menggali bagian lantai musala yang berada tepat di bawah mimbar. Setelah 1 jam menggali tanah liat yang padat, mereka menemukan batu besar berbentuk segi 5. Di atasnya, terdapat tulisan Arab kuno yang hanya bisa dibaca dengan bantuan cahaya minyak zaitun. Kiai Hasim membisikkan doa pembuka hijab ilmu,
dan pelan-pelan huruf-huruf itu bersinar merah. Tempat ini dulunya bukan hanya tanah wakaf. Ia adalah tempat penyegelan salah satu raja jin bumi yang dipasung oleh para wali zaman dahulu karena melanggar perjanjian dan meminum darah manusia. Kalimin, sebagai salah satu murid sesat dari tarekat hitam, dulu pernah mencoba membuka segel ini, tapi dihentikan, jelas Kiai Hasim pada para ustadz yang terdiam. Namun kini, segel itu telah retak. Batu itu berdenyut seperti jantung, dan hawa panas menyembur dari sela retakannya. Kiai Hasim tahu, segel itu akan terbuka sepenuhnya jika tidak segera ditutup ulang dengan kekuatan yang sepadan. Malam itu, Kiai Hasim melakukan ritual penutupan segel tanah gaib. Ia menggali tanah di 5 titik sekitar musala dan menanam benda-benda suci, air zam-zam, serbuk kayu gaharu, tanah dari makam wali di Gresik, dan selembar rambut dari seorang syuhada, warisan dari gurunya di Mekah. Tapi saat ia membaca surah Al-Jin di titik terakhir, suara tawa pecah dari bawah tanah. Kau pikir bisa menutupnya lagi, Hasim? Aku sudah mengalir di darah anak-anakmu. Aku sudah tertawa dari dalam doa-doa mereka. Tanah di titik kelima mendadak terbakar kecil. Sebuah asap hitam melesat keluar, membentuk mata merah menyala yang mengambang di udara. Kiai Hasim memukul asap itu dengan tongkat kayu sider, namun serangan balik datang. Dari belakang, salah satu ustadz mendadak muntah darah dan roboh. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya menghilang. Yang tersisa hanya rongga hitam dengan ulat putih menggeliat di dalamnya. Dia melihat pintu itu, bisik Kiai lirih. Kiai Hasim segera menutup ritual. Ia membungkus batu segel dengan kain bertuliskan surah Al-Baqarah penuh, dan menyimpannya di bawah mimbar, ditutup dengan tanah yang telah dicampur minyak ruqyah. Tapi ia tahu, itu hanya penundaan. Paginya, Kiai Hasim mengumpulkan semua santri dan ustadz di halaman utama pesantren. Tempat ini tidak lagi hanya tempat belajar. Ini menjadi garis depan dari perang antara cahaya dan kegelapan. Kalimin bukan sekadar jin. Ia sudah menjelma menjadi penjaga gerbang antara dunia. Dan segel yang dulu mengurungnya, mulai terbuka. Santri-santri menangis. Beberapa ingin pulang, tapi Kiai Hasim menahan mereka. Kalau kalian pergi sekarang, kalian meninggalkan ladang jihad. Tapi jika kalian tetap di sini, kita hadapi bersama. Kalian bukan sendirian. Dani menggenggam tangan Fikri. Di matanya, ada rasa takut. Tapi lebih dari itu, ada tekad. Malam berikutnya, Kiai Hasim meminta semua santri berpuasa dan bermalam dalam zikir. Tapi Dani diam-diam menulis di jurnalnya. Kalimin bukan hanya ingin masuk pesantren. Dia ingin menjadikan tempat ini pusat kuasa barunya. Dan jika segel di bawah musala lepas, maka seluruh tanah ini akan menjadi kuburan hidup. Dan ketukan dari bawah tanah pun belum berhenti, hanya berubah irama. 2 hari setelah insiden di asrama putri, suasana pesantren masih belum pulih. Laila belum sepenuhnya sadar dan masih sering mengigau dalam tidurnya, menyebut nama Kalimin di antara potongan-potongan bahasa aneh yang tak dimengerti siapapun. Sementara itu, Kiai Hasim semakin jarang terlihat di luar. Ia menghabiskan waktu di ruang uzlah, mempelajari ulang kitab-kitab lama warisan ayahnya, mencari jawaban tentang kekuatan Kalimin yang semakin sulit dipahami. Tengah malam, saat semua santri tidur di aula besar, Dani tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ketukan ritmis dari lantai musala. Awalnya ia pikir itu hanya bunyi tikus atau hewan malam. Tapi suara itu berulang, seakan ada pola. 3 ketukan, hening, 2 ketukan, hening panjang, lalu 3 ketukan lagi. Ia membangunkan Fikri. Keduanya diam-diam menyelinap ke musala. Lampu musala remang, hanya nyala kecil dari lampu minyak di sudut ruangan. Tapi suara ketukan itu kini terdengar jelas. Bukan dari dinding, bukan dari atap, tapi dari bawah lantai musala. Fikri menelan ludah. Apa kita harus panggil Kiai? Dani mengangguk, tapi belum sempat beranjak, salah satu papan kayu lantai musala tiba-tiba terangkat sedikit. Mereka mundur cepat, ketakutan. Namun yang muncul dari bawah bukan makhluk gaib, melainkan sebuah gulungan kain kuno, seperti naskah atau kitab kecil, yang terdesak ke permukaan oleh sesuatu dari bawah lantai. Keesokan paginya, mereka menyerahkan benda itu pada Kiai Hasim. Wajah Kiai berubah pucat saat melihat simbol pada gulungan itu, lambang Al-Harf Al-Makfi, huruf rahasia dari masa kerajaan Islam Nusantara,
yang hanya digunakan dalam urusan perjanjian antara manusia dan bangsa jin. Kalian temukan ini dari bawah musala? Tanya Kiai. Dani dan Fikri mengangguk. Kalimin sedang membuka kontrak lama. Kontrak yang dulu pernah ditanam di bawah tempat ini, bahkan sebelum pesantren ini berdiri, gumam Kiai Hasim. Ia segera memerintahkan tim ustadz menggali bagian lantai musala yang berada tepat di bawah mimbar. Setelah 1 jam menggali tanah liat yang padat, mereka menemukan batu besar berbentuk segi 5. Di atasnya, terdapat tulisan Arab kuno yang hanya bisa dibaca dengan bantuan cahaya minyak zaitun. Kiai Hasim membisikkan doa pembuka hijab ilmu, dan pelan-pelan huruf-huruf itu bersinar merah. Tempat ini dulunya bukan hanya tanah wakaf. Ia adalah tempat penyegelan salah satu raja jin bumi, yang dipasung oleh para wali zaman dahulu karena melanggar perjanjian dan meminum darah manusia. Kalimin, sebagai salah satu murid sesat dari tarekat hitam, dulu pernah mencoba membuka segel ini, tapi dihentikan, jelas Kiai Hasim pada para ustadz yang terdiam. Namun kini, segel itu telah retak. Batu itu berdenyut seperti jantung, dan hawa panas menyembur dari sela retakannya. Kiai Hasim tahu, segel itu akan terbuka sepenuhnya jika tidak segera ditutup ulang dengan kekuatan yang sepadan. Malam itu, Kiai Hasim melakukan ritual penutupan segel tanah gaib. Ia menggali tanah di 5 titik sekitar musala dan menanam benda-benda suci, air zam-zam, serbuk kayu gaharu, tanah dari makam wali di Gresik, dan selembar rambut dari seorang syuhada, warisan dari gurunya di Mekah. Tapi saat ia membaca surah Al-Jin di titik terakhir, suara tawa pecah dari bawah tanah. Kau pikir bisa menutupnya lagi, Hasim? Aku sudah mengalir di darah anak-anakmu. Aku sudah tertawa dari dalam doa-doa mereka. Tanah di titik kelima mendadak terbakar kecil. Sebuah asap hitam melesat keluar, membentuk mata merah menyala yang mengambang di udara. Kiai Hasim memukul asap itu dengan tongkat kayu sidr, namun serangan balik datang. Dari belakang, salah satu ustadz mendadak muntah darah dan roboh. Matanya terbuka lebar, tapi bola matanya menghilang. Yang tersisa hanya rongga hitam dengan ulat putih menggeliat di dalamnya. Dia melihat pintu itu, bisik Kiai lirih. Kiai Hasim segera menutup ritual. Ia membungkus batu segel dengan kain bertuliskan surah Al-Baqarah penuh, dan menyimpannya di bawah mimbar, ditutup dengan tanah yang telah dicampur minyak ruqyah. Tapi ia tahu, itu hanya penundaan. Paginya, Kiai Hasim mengumpulkan semua santri dan ustadz di halaman utama pesantren. Tempat ini tidak lagi hanya tempat belajar. Ini menjadi garis depan dari perang antara cahaya dan kegelapan. Kalimin bukan sekadar jin. Ia sudah menjelma menjadi penjaga gerbang antara dunia. Dan segel yang dulu mengurungnya, mulai terbuka. Santri-santri menangis. Beberapa ingin pulang, tapi Kiai Hasim menahan mereka. Kalau kalian pergi sekarang, kalian meninggalkan ladang jihad. Tapi jika kalian tetap di sini, kita hadapi bersama. Kalian bukan sendirian. Dani menggenggam tangan Fikri. Di matanya, ada rasa takut. Tapi lebih dari itu, ada tekad. Malam berikutnya, Kiai Hasim meminta semua santri berpuasa dan bermalam dalam zikir. Tapi Dani diam-diam menulis di jurnalnya. Kalimin bukan hanya ingin masuk pesantren. Dia ingin menjadikan tempat ini pusat kuasa barunya. Dan jika segel di bawah musala lepas, maka seluruh tanah ini akan menjadi kuburan hidup. Dan ketukan dari bawah tanah pun belum berhenti, hanya berubah irama.